warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di chat room. Nah, di sana silakan isi Jupita dengan siapa hadir. Terus yang berdua Pina dengan siapa hadir. Boleh di chat roomnya diisi ya. Semangat belajarnya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu. Semangat ya, karena kita kan masih pagi nih, masih baru jam 8 lebih. Harus semangat belajar tentang laporan keuangan. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu dipimpin oleh Saudara Tony. Silakan Ton. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Tony. Mudah-mudahan acara kelas online Jimit pada hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun untuk 40 menit ke depan. Nah, adapun tujuan yang akan Ibu sampaikan di sini yaitu menguraikan jenis-jenis laporan keuangan dan menganalisis akun-akun yang terkait pada laporan laba rugi. Nah, sebelum ke materi nih, kita masih ingat kan apa 3M? Tentang apa? Ada yang ingat? Neraca lajur. Neraca lajur. Ya. Nah, kenapa kita kemarin belajar neraca lajur? Udah selesai ya. Nah, sekarang kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini kita ambil atau informasinya kita peroleh dari penyusunan neraca lajur. Nah, kira-kira neraca lajur yang kolom apa saja yang kita masukkan ke laporan laba rugi? Pendapatan sarang beban. Ya, betul. Pendapatan dan beban. Nah, nanti kita post. Ya, nanti kita post atau kita entry dan susun di laporan laba rugi. Tensi dasarnya yaitu menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, kemudian perubahan modal, neraca, dan arus kas pada perusahaan jasa. Nah, kemudian keterampilannya ini adalah menyusun laporan laba rugi, kemudian perubahan modal, neraca, dan arus kas di perusahaan jasa. Sebentar Ibu slide show-kan dulu. Sampai ada pengetahuan yaitu menguraikan laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, kemudian yang kedua, menganalisis akun-akun dalam penyusunan laporan laba rugi. Nah, kemudian yang keterampilannya menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Nah, sekarang tujuannya nih, tujuan belajar pada hari ini kalian itu adalah setelah menggali informasi dan berdiskusi serta didik mampu menguraikan laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, kemudian yang kedua, menganalisis akun-akun dalam penyusunan laporan laba rugi. Nah, kemudian keterampilannya juga sama. Setelah berdiskusi dan praktikum sekarang, kalian mampu menyusun laporan laba rugi dengan tepat, jujur, mandiri, dan tanggung jawab. Nah, sekarang boleh silakan. Apa itu laporan keuangan? Coba. Ada Cantika, ada? Ada Ibu. Nah, silakan Cantika, apa itu laporan keuangan? Bisa dibacakan atau jelaskan? Ya, laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Nah, ya. Nah, itu benar sekali ya. Di sini laporan keuangan itu adalah laporan yang dirancang oleh si para pemakai atau para pembuat keputusan. Nah, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Untuk apa? Yaitu untuk mengetahui posisi keuangan. Nah, posisi keuangannya itu apakah mendapatkan laba ataukah mendapatkan kerugian.
bagian dari hasil usaha perusahaan. Nah, di sini ada karakteristik kualitatifnya untuk laporan keuangan. Nah, yang pertama itu harus mudah dipahami, kemudian harus relevan, kemudian ketiga harus keandalan dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Nah, di sini ada berapa jenis-jenis laporan keuangan? Ada 4. Ada empat. Ya. Ada 4 ya. Oke. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Ya, yang kedua yang ketiga Laporan Oke, jadi yang ke satu laporan laba rugi, kemudian yang kedua perubahan modal, yang ketiga laporan neraca, dan terakhir laporan arus kas. Ya, nanti kalian harus bisa menguraikan jenis-jenis dari laporan keuangan itu. Nanti kalau ditanya jenis-jenis laporan keuangan ada berapa? Ada 4. Yang pertama laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, ini untuk laporan laba rugi di sini kita melihatnya dari neraca lajur. Nah, kolom apa neraca lajur? Yaitu kolom ikhtisar laba rugi dan neraca akhir. Ya. Nah, ini adalah ikhtisar laba rugi itu terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur pendapatan dan beban. beban. Ya, pinter. Masih ingat ketika pendapatan lebih besar dari beban, maka laba. Ya. Ketika pendapatan lebih kecil dari beban, maka rugi. Ya, pinter. Berarti masih ingat ya, tentang yang Iya. kemarin di penyusunan neraca lajur. Nah, yang akan Ibu bahas Iya, Bu. sekarang adalah yang ini ya, tentang laporan laba dan rugi. Oke. Selama satu periode yang kemudian dapat ditentukan laba atau rugi. Ya, dapat ditentukan laba ataupun rugi. Nah, ini bisa dicontohkan di gambarnya. Ada. Nah, kalau tidak laba, maka rugi. Nah, misalkan Pina itu memproduksi. Nah, kalau misalkan kita kan masa pandemi ya, pasti usaha di rumah ataupun online. Misalkan produksinya itu adalah tentang piscok atau pisang coklat. Nah, pisang coklat ini membutuhkan beban atau biaya-biaya untuk memproduksinya itu adalah 4.500.000 misalkan 4.500.000. Nah, pendapatan yang Pina peroleh dari hasil penjualan piscok ini adalah 5 juta. Nah, kira-kira laba atau rugi nih? Laba. Apa ya? Laba sebesar 500.000. Nah, pendapatannya 5 juta, kemudian bebannya 4.500.000. Jadi 500.000. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah unsur-unsurnya ya, unsur-unsur yang terdapat dalam laporan laba rugi. Unsur-unsurnya ya, unsur-unsur yang terdapat dalam laporan laba rugi. Nah,
Nah, yang pertama ada unsur pendapatan, terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Kalau pendapatan operasional itu yang berhubungan dengan operasional si perusahaan, contohnya pendapatan jasa. Kalau pendapatan bunga berarti masuknya ke non-operasional. Nah, kemudian dikurangikan nih. Ya, kemudian dikurangikan dengan beban-beban yang ada dalam sebuah perusahaan, yaitu beban operasional dan beban non-operasional. Nah, jadi seperti apa bentuk laporan laba rugi dan akun apa saja yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi? Coba, siapa yang mau mencoba? Kemarin ada bentuk single dan bentuk ya, single step dan multiple step. Nah, akun apa saja yang harus dimasukkan ke laporan laba rugi? Coba. Ada dua. Yang pertama akun Pendapatan dan beban. pendapatan dan beban. Oke, pinter. Nah, di sini ada bentuk single step ya. Ada bentuk single step. Kalau single step itu semuanya pendapatannya digabung dan si beban operasional dan non operasionalnya juga digabung. Nah, ini adalah yang paling mudah nih ya. Kalau yang multiple itu dipecah ya. Nah, jangan lupa untuk mengisi laporan laba rugi. Nama perusahaannya silahkan diisi. Misalkan PT ABC. Nah, ini tulis PT ABC. Kemudian formatnya apa? Laporan laba rugi. Nah, untuk periodenya itu ditulis periode 31, misalkan Desember, berarti 31 Desember. Nah, kemudian ada kelompok pendapatan usaha. Nah, ini kalian lihat di neraca lajur. Nah, kita simpan dulu di sini. Ya. Kemudian ketika ada dua pendapatan, maka silakan ditulis semua dua pendapatan. Simpan dulu di sini. Kemudian jumlahkan, ditambah jadi berapa di sini pendapatannya. Nah, kemudian beban juga sama. Beban dilihat dari neraca lajur. Bebannya sama semua dimasukkan ke laporan laba rugi. Beban sewa berapa, kemudian beban gaji berapa, beban perlengkapan juga sampai ke jumlah totalnya beban di sini. Nah, kemudian caranya tadi ingat, untuk mencari laba itu adalah pendapatan dikurangi dengan total beban atau jumlah beban yang ini. Kemudian hasilnya di sini ketemu laba ataupun rugi. Nah, jika pendapatan di sini 8 juta, ingat ya, pendapatan 8 juta. Nah, di sini jumlah bebannya ada 3.500.000. Di sini misalkan bebannya ada 3,5 juta. Nah, berarti selisih labanya berapa? 4.500.000. Selisih labanya 4.500.000. Ya, berarti ini ketemu laba ya. Nah, jika labanya 6 juta dan total bebannya itu 7 juta, maka selisihnya 1 juta. Akan tetapi rugi. Pinter. Oke, next sekarang. Nah, perlu diingat ya, untuk laporan laba rugi ini dibuat dengan cara menjumlahkan dengan seluruh pendapatan dan seluruh beban. Jadi untuk single, perlu diingat, single itu tidak dipisah ya untuk pendapatan usahanya. Jadi digabung di sini, digabungin di sini. Kalau misalkan ada 3, berarti pendapatannya 3. Kalau bebannya ada 6, berarti 6. Nah, beda halnya dengan yang di sini nih. Beda halnya dengan yang di multiple step. Nah, tolong perhatikan ya. Perhatikan semuanya untuk yang multiple.
ini kalau multiple ada perbedaannya. Kalau yang tadi pendapatan digabung semua, baik operasional maupun non operasional. Kalau ya, nah ini kan lihat ya, bisa dibedakan di sini. Kalau yang atas operasional dan yang bawahnya non operasional, berarti di luar dari kegiatan si perusahaan. Nah, di sini ada pendapatan operasionalnya adalah pendapatan jasa karena perusahaannya itu adalah perusahaan jasa. Kalau dagang berarti di sini penjualan, beda lagi. Nah, kemudian beban operasionalnya apa sih yang berkaitan dengan perusahaan jasa? Nah, di sini kita pecah, ada beban sewa, kemudian ada beban gaji, kemudian ada beban perlengkapan, ya, kemudian ada Beban lain-lain. ya, kemudian kita jumlahkan di sini. Simpan sejajar dengan kolom pendapatan. Nih ada sejajar. Pendapatan. Nah, kemudian kita cari dulu nih laba bersihnya, bukan laba bersih, laba operasionalnya. Kita cari pendapatan ini dikurangi dengan jumlah beban. Hasilnya laba operasional. Jumlah beban operasional. Ya. Nah, kemudian untuk pendapatan non operasionalnya nih yang ini. Ada pendapatan lain-lain. Kemudian ada pendapatan komisi. Simpan dulu di sini. Kemudian ada beban bunga. Nah, berarti pendapatan mengurangi beban. Silakan dikurangikan. Kemudian simpan lagi di sini. Nah, ini laba operasional baru ditambah dengan laba non operasional, hasilnya laba bersih. Kalau di sini 3 juta, di single juga harus sama 3 juta. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan dulu. Sebelum ke soal, kalian kan ibu sudah kasih soal LKPD ya. Coba perhatikan dulu tangan ibu di sini. Ya, Bu. Ada kelihatan? Semuanya on cam, fokus ya. Ada ya. Biar kalian fokus. Ketika ibu menyebut, kalian hanya ikuti gerakan ibu saja ya. Hanya ikuti gerakan ibu saja. Ketika ibu menyebut buka, nah jangan hiraukan perkataan ibu. Tetap ininya kan lihat on cam kan biar kelihatan. Silakan di on cam kan. Ya, Bu. Buka. Perhatikan tangan ibunya ya. Buka. Tutup. Perhatikan. Oke. Silakan di on cam biar kelihatan on cam. Buka. Ayo Pina. Buka. Buka. Salah. Fokus ya. Semuanya fokus ya. Salah. Fokus ya. Fokus semuanya fokus ya. Fokus ya. Sekali lagi, kalian jangan menghiraukan ucapan ibu, tapi lihat gerakan ibu. Oke, sekali lagi. Ibu. Tutup. Tangannya. Buka. Salah. Ada yang salah. Fokus ya. Fokus ya. Fokus. Sekali lagi nih. Yuk fokus biar nanti mengerjakan LKPD-nya. Fokus. Sekali lagi. Buka. Buka. Salah. tinggal ibu. Nih. Ada. Tutup. Masih salah.
LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Ada yang sudah mengerjakan? Ada Bu di sini. Oh iya, siap. Silakan, Chan. Yang lainnya boleh di-unmute ya. Jadi biar kedengaran semuanya. Tony di-unmute dulu, yang Fitri di-unmute, kecuali yang Cantika boleh dinyalakan. Jessie boleh di-unmute. Tony boleh di-unmute dulu. Nah, boleh silakan. Di sini saya mengerjakan LKPD dari Salon Half Iya. dalam laporan Rabaluki periode 31 Desember 2017. Saya menggunakan single step untuk memudahkan mencari laba maupun rugi bersih. Iya. Yang pertama, pendapatan usaha. Dalam pendapatan usaha yang bernilai 22 juta. Lalu dijumlahkan berapa pendapatan usahanya? 22 juta. Dilanjutkan dengan akun beban usaha yang memuat beban gaji 7 juta, beban perlengkapan 3.500.000, beban penyusutan peralatan 4 juta, beban listrik dan air 3.500.000, beban telepon 1 juta. Yaitu jumlah beban usaha 19 juta. Karena pendapatan lebih besar daripada beban, menghasilkan laba bersih 3 juta. Ya. Kalau yang di multiple sama tidak 3 juta. Boleh Irma? Irma Siti ada? Terima kasih ya Cantika. Salon Half Ya. laporan laba rugi 31 Desember 2017 dengan menggunakan metode multiple step untuk menentukan laba rugi. Yang pertama pendapatan operasional, yaitu dari pendapatan usaha sebesar 22 juta. Ya. Lalu ada beban-beban operasional, mulai dari beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan. Beban gaji sebesar 7 juta, beban perlengkapan 3.500.000 dan beban penyusutan peralatan sebesar 4 juta, sehingga jumlahnya adalah 14.500.000. Ya. Setelah itu 20 beban dari pendapatan usaha tersebut dikurangi oleh jumlah beban operasional. Jumlah beban operasional sebesar 14.500.000. Sehingga hasil dari jumlah laba operasional sebesar 7.500.000. Setelah itu ada beban non operasional, mulai dari beban listrik, beban telepon. Beban listrik dan air sebesar 3.500.000 dan beban telepon sebesar 1 juta. Ditambah dikurang. Sehingga laba non operasional sebesar Laba operasionalnya berapa? Kemudian laba non operasionalnya berapa? beban operasionalnya sebesar 4.500.000, Ya. sehingga laba bersihnya adalah 7.500.000 dikurangi 4.500.000, sehingga hasilnya adalah 3 juta rupiah untuk bersihnya. Ya, berarti Sudah, Bu? Ya, berarti tadi sama ya dengan yang Cantika. Kalau Cantika tadi di single step semuanya disatukan ya, pendapatan operasional dan non operasional disatukan. Kemudian beban operasional dan non operasional juga disatukan dan ketemu labanya itu 3 juta. Nah, kemudian di Royan juga di multiple sama ya, tadi bebannya dipisah, beban operasional dan beban non operasional. Tapi hasilnya tetap sama yaitu 3 juta. Operasional 7 juta, beban perlengkapan 3.500.000, beban penyusutan peralatan 4 juta, beban listrik dan air 3.500.000, telepon 1 juta. Jadi jumlah bebannya 19 juta. Laba bersihnya 22 juta, dari pendapatan dikurangi jumlah beban yaitu 19 juta, jadi laba bersihnya 3 juta. Laba
Yang belum nanti silakan dikerjakan dan boleh tutornya biasa seperti biasa Irma, kemudian Tina, Yupita boleh membantu temannya ketika ada temannya yang belum bisa. Nah, bisa kita tarik kesimpulan nih. Coba ada yang bisa menarik kesimpulan tidak? Kesimpulan dari pembahasan laporan laba rugi yaitu mengenai laporan laba rugi dapat dihitung laba bersihnya apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, yaitu menghasilkan laba, dan jika pendapatan lebih besar, lebih kecil daripada beban, menghasilkan rugi. Yang kedua, multiple step, yaitu semua akun pendapatan dan beban dibagi menjadi pendapatan operasional maupun non-operasional, begitupun dengan beban operasional dan non-operasional. Oke, jadi ada berapa unsur? Kesimpulan dari pembahasan yang tadi, ada 4 jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi terdapat 2 unsur, yaitu single step dan pendapatan dan beban. Ya, kemudian bentuknya ada berapa? Bentuk laporan laba rugi terdapat 2 macam, yaitu single step dan multi Multiple step. Ya, single step dan multiple step ya. Nah, perbedaannya seperti apa kalau single step? Multiple step. Kalau single step perbedaannya pendapatan, Single step pendapatan dan beban digabungkan, sedangkan multiple step ya. dipisahkan, pendapatan dan beban, pendapatan operasional dan beban non operasional. Ya, nah untuk mencari laba atau ruginya bagaimana rumusnya? Pendapatan jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka menjadi beban, jadi laba. Ya. Sedangkan jika pendapatan lebih kecil daripada beban, Operasional dan operasional digabungkan, kemudian dikurangi dengan beban operasional dan beban non operasional digabungkan. Beda halnya dengan yang multiple. Kalau multiple, pendapatan non dan operasional dipisah, kemudian beban non dan operasional juga dipisah. Nah, kemudian tetap sama, mencari laba atau ruginya itu dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Kami ya. Alhamdulillah bisa. Iya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran online hari ini, nanti silakan tugasnya boleh didiskusikan. Misalkan telat biasa ada punishment-nya atau dibedakan dengan yang mengumpulkan tepat waktu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Rabbil alamin. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru atas pembelajaran pada hari ini. Wabarakatuh.